براءة من الله ورسوله إلى الذين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Alhamdulillah, jamaah Masjid Al-Islah rahimakumullah, pada subuh ini Allah memberikan kesempatan, kesehatan, dan semangat baru untuk melanjutkan kajian tadabbur Al-Quran per surat yang pernah kita sampaikan, pernah berhenti sejenak, dan kita lanjutkan dengan surat At-Taubah. Jadi polanya hampir mirip, bahkan dia memang mirip semua kecuali 1-2 yang dilewat dalam pembahasan ini, karena ada yang perlu ada yang tidak memuat dari uraian itu, ya. Apa saja kupasan dari setiap ayat tadabbur ini atau tadabbur fi surah ini? Yang pertama tentang nama surat, sebab penamaan, keutamaan surat, keselarasan surat, kemudian nanti kaitan dengan fawaid, ya. Fawaid itu faidah-faidah yang kita bisa petik, pelajaran yang terdapat dalam setiap surat ini. Hari ini kita akan melanjutkan surat At-Taubah, surat yang termasuk kategori Madaniyah, yang diturunkan di Madinah atau setelah Nabi hijrah. Jumlah ayatnya ada 129 ayat. Ada beberapa nama dari surat At-Taubah itu. Jadi setiap surat ada yang punya nama memang satu, ada yang lebih dari satu. At-Taubah memiliki nama lebih dari satu. Kita kenal At-Taubah, ya, yang termaktub di dalam mushaf. Yang kedua dikenal juga Al-Baro'ah. Yang ketiga dikenal juga dengan Al-Muqashqishah. Kemudian dikenal juga yang keempat Al-Fadihah. Dan yang kelima dikenal Al-Mubakhirah. Yang keenam Al-Buhus. Dan yang ketujuh Al-Mudamdimah. Apa sebab penamaan itu? Nah, ada beberapa latar belakang yang mengapa dinamakan nama-nama yang tadi disebutkan. Yang pertama, surat ini disebut dengan At-Taubah karena memang dengan nama ini dalam setiap surat itu, dalam surat At-Taubah ini banyak seruan untuk bertaubat, ya. Bahwasanya taubat adalah perbuatan yang sangat dicintai Allah, daripada Allah harus menyiksa hambanya. Jadi kalau di dalam Al-Quran banyak Allah azab bahwa Allah sering mengatakan ada innallaha lahum azabun kabir. Sesungguhnya Allah memiliki bagi mereka itu siksa, ya. Allah dung tiqom, Allah yang memiliki balasan yang kuat, balasan yang hebat. Tapi pada dasarnya Allah itu bukan maha pemdendam, bukan maha yang hal-hal yang negatif, ya. Ini kita pernah kupas di dalam surat Al-Fatihah, ya. Di dalam Al-Fatihah kan sangat menarik firman Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Jalan yang telah Engkau beri nikmat. Siapa yang telah diberi nikmat? Alladzi an'amallahu
minan nabiyyin wa syuhada wa sidikin wa syuhada wa salihin. Para nabi, para syuhada, para sidikin, para salihin. Kemudian yang perlu kita cermati di sana, alladzi an'amta alaihim, yang telah Engkau beri nikmat. Siapa yang beri nikmat? Allah. Langsung kita sebutkan. Allah menuntun kita agar kita menyebutkan an'amta, domirta, ya. Engkau telah memberi nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan, terjemahnya apa? Al-maghdub, yang engkau murkai. Mana engkaunya? Tidak disebutkan. Jadi bukan alladzi godobta. Kalau engkau murkai, dalam bahasa Arabnya alladzi godobta, ya. Tapi bahasanya al-maghdub, bentuk pasif, yang dimurkai. Siapa yang murkai? Tidak disebutkan di sana kan? Al-maghdub, yang dimurkai, waladhdallin, dan yang sesat. Bukan, ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalan yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan yang Engkau murkai, dan bukan jalan orang yang sesat Engkau sesatkan. Tidak. Bahasanya jalan yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan yang dimurkai, bukan pula jalan yang sesat. Jadi pada hakikatnya, kalaupun orang itu dimurkai oleh Allah, bukan Allah Maha Pemurka, ya. Kalaupun orang itu tersesat, bukan Allah memang menyesatkan, ya. Memang sejak dini Allah sejak lahir kita sudah disesatkan, ya. Bukan demikian, ya. Jadi kenapa orang bisa dimurkai? Ya karena orang mengundang murka Allah, ya. Jadi hakikatnya Allah itu bukan Maha Pemurka. Inilah kenapa At-Taubah, jadi sebetulnya Allah itu kasih sayang kepada hambanya ketimbang menyiksa. Jadi kalaupun Allah menyiksa, Allah membalas, Allah mengazab, karena apa? Bukan karena Allah Maha Pengazab, tapi Allah diundang karena perilaku kita sendiri yang mengundang untuk mendatangkan azab Allah. Bukti kasih sayangnya, nah dalam surat At-Taubah nanti betapa banyaknya, betapa kasihnya sayang Allah. Tetap saja sekalipun Allah itu menyiksa hamba-hambanya, tapi masih memberikan kesempatan untuk apa? Taubat. Ini kenapa surat ini disebut dengan surat At-Taubah. Jadi sungguh luar biasa ayat ini. Kemudian yang kedua, kita kenal Al-Baro'ah. Ya memang karena ayat yang pertamanya adalah bara'atu minallahi wa rasulihi ila ladzina ahadtu minal musyrikin. Jadi Allah membebaskan berlepas diri, baro'ah, ya. Jadi baro'ah itu dinamakan surat At-Taubah disebut baro'ah karena memang surat ini dimulai dengan sikap baro'ah, sikap berlepas diri Allah dan Rasulnya dari orang-orang musyrikin, ya. Kemudian yang ketiga, surat ini juga dikenal dengan Al-Muqashqishah, yang artinya pemurni, ya. Kenapa dikatakan surat ini Al-Muqashqishah? Karena surat ini menjelaskan secara gamblang untuk memurnikan diri dari sifat-sifat kemunafikan dan kemusyrikan. Jadi ikonnya ini banyak tentang munafik dan orang musyrik. Nah, dengan surat ini Allah yang memurnikan, ya, sikap-sikap munafik, sikap-sikap musyrik yang terjadi pada zaman Nabi itu, ya. Bahkan nanti membongkar tentang siapa orang yang munafik, yang para sahabat kan kebingungan, berat sekali menghadapi orang munafik. Ya, kalau yang kafir dalam pengertian pengingkaran secara terang-terangan, melawan menyerang Nabi kan jelas. Tapi kalau yang menikam dari belakang, wah ini kan berat. Duduk sama-sama gitu kan, ngobrol bareng-bareng, tiba-tiba menikam dari belakang. Nah, nanti Allah menyingkap nanti. Siapa? Allah sendiri yang memberikan
gambaran tentang seorang munafik ini, gitu. Kemudian yang berikutnya dikenal juga dengan Al-Fadhihah, penghina. Karena memang surat ini mengungkapkan penghinaan terhadap orang munafik. Kemudian dikenal juga dengan surat Al-Muba'tsirah, yakni penghancur, karena dengan surat ini menghancurkan keburukan orang munafik. Ini juga dikenal dengan surat Al-Buhus, yang artinya pencarian. Karena dengan surat ini seakan-akan surat ini masuk ke dalam hati orang-orang munafik dan orang-orang musyrik untuk mencari apa yang mereka sembunyikan, kemudian Allah menyingkapnya. Jadi surat ini masuk ke dalam orang munafik, kemudian nanti membongkar, ya. Kemudian yang terakhir, penamaan surat ini disebut juga dengan Al-Mudammimah. Apa Al-Mudammimah? Pembinasa. Karena dengan surat ini menjadi sebab kebinasaan orang-orang musyrik, ya. Inilah sebab penamaan dari surat At-Taubah. Kita sering mengenalnya, ya, yang paling terkenal, ya, familiar memang surat At-Taubah. Jadi penting untuk mengenal beberapa nama tadi karena ada korelasi dengan isi surat, ya. Jadi untuk penamaan surat itu penting sekali karena akan menjadi, nggak mungkin menamakan sesuatu kalau tidak ada korelasi dengan yang sesuatu itu, dengan yang dinamakan tersebut, ya. Contoh surat Al-Ikhlas. Seringkali kita mengupas tentang Al-Ikhlas, misalkan, kan seolah-olah tidak ada korelasinya karena memang tidak ada kata taubah. Berbeda dengan At-Taubah tadi, tidak ada kata ikhlas dalam surat Al-Ikhlas. At-Taubah itu banyak sekali, bahkan surat ini adalah yang lebih banyak kata taubatnya. Jadi dari sekian banyak, yang paling banyak At-Taubah, kata taubah dengan turunannya itu di surat At-Taubah ini, ya. Di surat-surat yang lain, ayat-ayat yang lain ada juga, tapi dalam terkumpul satu surat maka At-Taubah ini paling banyak. Tapi Al-Ikhlas, ada kata ikhlas enggak? Di dalam surat Al-Ikhlas tidak ada, ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kata ikhlas. Sehingga ada yang tidak hafal surat Al-Ikhlas, hafalnya surat Kulhu. Kalau baca surat Kulhu hafal, surat Al-Ikhlas nggak hafal, ya. Karena tidak nampaknya nama surat dengan kata yang di dalamnya. Tapi kalau diurai ternyata punya korelasi yang sangat erat sekali, di mana kata ikhlas yang artinya membersihkan, mensucikan, memurnikan, itu sangat korelasinya dengan Al-Ikhlas dalam Qul huwallahu ahad. Karena dengan ayat dan surat ini Allah ingin memurnikan, membersihkan pandangan yang negatif, yang keliru mengenai Allah yang terjadi pada masa Arab Jahiliyah. Mereka mengenal tentang Allah, tapi apa yang mereka kenal tidak dikehendaki dengan tuntunan Al-Quran. Mereka mengenal Allah, tapi mereka juga menyembah Mana, Lata, Uzza, gitu kan? Nah, sehingga ketika ditanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allahu khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Mengakui, ya, penyebutan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, tapi tidak mau beribadah tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sama saja bohong, gitu kan? Nah, itulah tidak lurus. Maka Allah yang murnikan. Kalau kita mengakui Allah adalah pencipta langit dan bumi, maka haruslah kita beribadah hanya kepada Allah. Nah, ini korelasinya pun dengan surat At-Taubah tadi. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan keutamaan surat At-Taubah, ya. Jadi satu, nama surat, dua, sebab penamaan, tiga, keutamaan surat ini. Surat ini sudah dikupas keutamanya dengan surat-surat sebelumnya. Jadi sudah sampai pada sini, ya. Jadi Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Islah rahimakumullah yang mengikuti kajian Taubah ini sungguh luar biasa beruntung, ya, mengikuti tadabbur ini. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda,
barang siapa yang mengambil 7 surat yang panjang, sab'at tiwal, ya, maka dia adalah disebut dengan al-hibr. Apa al-hibr? Orang yang alim, ya. Orang yang alim, ya. Orang yang pandai, orang yang berpengetahuan, ditandai dalam hadis Nabi ini dengan penghayatannya terhadap 7 surat. Jadi sudah hafal kan Pak ya? Udah sampai atau apa ini kita? Surat yang panjang. 1, apa saja kata Nabi surat yang panjang ini? Al-Baqarah. 2, Ali Imran. 3, An-Nisa. 4, Al-Maidah. 5, Al-An'am. 6, Al-A'raf. 7, At-Taubah. Jadi sudah hafal ya? Sudah hafal insyaallah. Nah. Sampai At-Taubah ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian sudah disebut dengan alim. Insyaallah. Sanes alim ke masjid ya. Tapi betul-betul alim. Nah, itu ditandai dengan pemahaman penghayatan kita terhadap 7 surat yang panjang ini, karena mencakup luar biasa ya, tentang hidup dan kehidupan kita, tentang mencakup segala ajaran Islam dalam 7 surat tersebut. Kemudian keselarasan ya, yang nanti di dalam khazanah ulumul Quran dikenal dengan istilah ilmu munasabah ya. Adanya sisi kedekatan, kita kenal dengan nasab. Seseorang dikatakan senasab apabila ada kedekatan ya, secara biologis gitu kan. Nah, munasabah itu karena ada kedekatan. Kedekatan apa? Ada ayat dengan ayat gitu kan. Ada surat dengan surat, ada awal ayat dan akhir ayat, ada awal ayat dengan akhir ayat dengan awal surat yang berbeda gitu kan. Ada nanti awal surat dengan akhir surat ya, misalnya Al-Fatihah dengan Anas, itu ada korelasinya. Dan itu sangat luar biasa apabila kita renungkan ya. Salah satu ulama tafsir yang terkenal yaitu Abu Umar Ibrahim Al-Biqai ya. Beliau menulis tafsirnya 15 tahun merenungkan. Bapak pernah baca tafsir 15 tahun? Baca ini bukan nulis. Ya. Abu Umar Al-Biqai dia menulis merenungkan ya, bagaimana di setiap surat ayat itu berkorelasi yang sangat kuat ya. Nama kitabnya Najmud Durar fi tanassubis ayati waswar. Najmud Durar fi tanassubil ayati waswar. Enak betul disebutnya. Itu ada korelasinya. 15 tahun dia teliti kan, seolah-olah ayat itu seperti letupan dari para orientalis. Ayat-ayat Al-Qur'an itu sepertinya berloncat-loncat, tidak ada korelasinya ya. Dikatakan tidak ilmiah, ya memang bukan buku ilmiah ya. Al-Qur'an itu adalah wahyu, kalamullah, firman Allah, bukan penelitian, mesti ada pendahuluan, latar belakang penelitian, model penelitian, kajian pustaka, kemudian dan sebagainya, tidak ya. Tetapi adalah kitab wahyu ya, wahyu Allah, firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Tapi untuk berkomentar bahwa setiap ayat itu tidak ada korelasinya, nah itu para ulama angkat tangan, pasang badan ya. Ternyata itu begitu telitinya, begitu banyak hikmah yang diambil dari setiap ayat tersebut. Salah satu ulama yang getol ini adalah Al-Biqai ini ya, Al-Biqai. Ada lagi tafsir Mafatihul Ghaib ya, yaitu Fakhruddin Ar-Razi ya. Itu berjilid-jilid, hampir 18 jilid kitabnya. Itu mereka mengambil meneliti tentang tanasub suwar, tentang korelasi ayat. Yang sekarang kontemporer ini ada juga
kitabnya bisa di-download 10 jilid, yaitu Tafsir Al-Maudu'i, yaitu Mustafa Muslim. Itu cukup detail juga. Nah, dalam kitab tadabbur ini yang dikupas cukup hanya awal dan akhir saja dari setiap surat, ya. Karena sebagaimana tujuan dari kupasan kitab ini adalah untuk mengantarkan gambaran besar, ya. Jadi peta yang terdapat tema-tema di dalam setiap surat itu, maka beliau hanya mengupas dari satu poin saja dari rangkaian yang disebut dengan banyaknya tanasub atau korelasi antar ayat atau antar surat tersebut. Nah, beliau menyampaikan tentang keselarasan awal dan akhir, ya, ayat dalam setiap surat. Nah, apa keselarasan awal dan akhir dari surat yang beliau teliti ini, yang beliau renungkan ini? Surat ini dimulai dari berlepas diri dari pemutusan hubungan dengan kaum musyrikin, memerangi orang musyrik yang berpaling dari kaum muslimin, dan memerangi orang-orang yang patut diperangi, ya. Ayat pertama Allah berfirman, bara'atum minallahi wa rasuli ila ladzina hadum minal musyrikin. Ini adalah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya yang dihadapkan kepada orang musyrik yang kamu kaum muslimin telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Kemudian fa'idan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wasuruhum waqudu lahum kulla marsadin fa in tabu wa qamus salat wa atuz zakah fa khallu sabilahum innallaha ghafurur rahim, ya. Tapi apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kamu jumpai mereka. Tidak boleh wakaf di sini. Ya, apalagi langsung lakukan pergerakan. Wah, ini bahaya banget, ya. Inilah yang membuat orang dengan mudahnya sedikit-sedikit Islam teroris, ya. Sedikit-sedikit radikal seperti sekarang nih, diuji nih. Anak saya, keponakan saya ke Tasik, ya. Hari ini pesantren diterima, Pak. Tapi rame-rame sekarang Tasik, ya. Dianggap radikal, teroris, apalagi. Nah, itu yang ini label-label yang sengaja, ya. Nah, apalagi ada dasarnya, gitu kan? Ada dasarnya. Dasarnya dipetik hanya sepotong-sepotong kayak ayat ini, ya. Dipetik sepotong ayat ini saja sudah berhenti, kemudian langsung diterapkan, ya. Padahal tidaklah demikian. Ayat berikutnya kan setelah bunuh saja di mana saja kamu jumpai, tangkap mereka, kepung mereka, intai di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat, mendirikan salat, menunaikan zakat, maka berilah kepada mereka kebebasan untuk berjalan di mana saja. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Nah, ini yang perlu, bahkan nanti di dalam ayat berikutnya, ya. Di ayat berikutnya jangankan dia sholat, ya. Dia tidak mau sholat saja. Tidak mau sholat, tidak mau tunduk kepada Allah. Nanti disuruh dibiarkan selama mereka tidak memerangi, ya. Ini yang harus diutuhkan, gitu kan. Jadi mereka minta perlindungan nanti di dalam ayat berikutnya. Mereka perlindungan kepada kaum muslimin. Mereka tidak mau, tidak berperang, tidak mengajak perang, padahal tidak sholat kan, tidak masuk Islam. Apa? Nanti peruntunan Al-Quran lindungi. Nah, ini yang tidak dibaca ayat ininya, harusnya diutuhkan, tidak di fragmen-fragmen gitu, di framing, ya. Kemudian yang berikutnya adalah surat ini diakhiri dengan perintah untuk berpaling dari kaum musyrikin, yang berpaling dari mereka tidak pantas pertolongan dari kaum musyrik
Allah berfirman, fa in tawalau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Diawali dengan untuk berlepas diri, yang kedua adalah diperintahkan untuk berlepas diri dan hanya kepada Allah bertawakal. Ini yang sering dibaca dalam al-ma'thurat, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kemudian Allah pun menjelaskan semua permasalahan ini dalam surat ini agar kaum muslimin menyadari dan mengetahui tentang keadilan agama Islam dalam memperlakukan orang-orang musyrik, ya. Jadi tentang keadilan ini ya sudah tidak diajari lagi. Islam itu bukan diajari tentang keadilan, tapi menjadi kaca, menjadi cermin bagaimana berlaku adil itu. Ya inilah gitu kan keadilan yang sesungguhnya, di mana orang-orang non muslim, orang-orang musyrik sekalipun itu bisa dalam kondisi aman, damai dalam naungan ajaran Islam, karena Islam bukan ajaran yang mengedepankan karena asal beda kemudian perangi, tidak. Selama tidak memerangi, selama bisa hidup damai, maka tidak boleh diganggu. Nah, ini yang berkaitan dengan keselarasan awal dan akhir surat. Jadi 129 ayat ini itu ada korelasi yang kuat. Belum tadi kalau ayat per ayat tadi ya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang pembahasan utama dari surat ini, ya. Apa pembahasan utama surat ini? Adalah kaitan dengan memutuskan hubungan dengan kaum musyrikin dan membuka pintu taubat bagi semua manusia. Itu secara garis besarnya poinnya satu, yaitu berlepas diri dari kaum musyrikin dan membuka lebar-lebar pintu taubat. Secara detailnya tema-tema terdapat dalam surat ini bahwa Allah memberikan atau membuka pintu taubat selebar-lebarnya kepada siapa saja. Yang pertama, nanti Allah sebelum membuka pintu lebar, yang pertama tentang tema-tema surat Taubah secara detail, yakni satu, hubungan kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Dalam hal ini disebutkan aturan yang sangat menakjubkan sebagai berikut. Yang pertama, berlepas diri dari memutuskan hubungan kaum musyrikin serta dengan keyakinan mereka, ya. Jadi melepaskan diri dengan kaum musyrikin, terutama berkaitan dengan keyakinan mereka. Ayat 1 tadi sudah disebutkan. Yang kedua, tetap melaksanakan dan memenuhi perjanjian yang sudah disepakati antara kedua belah pihak. Jadi kaum muslimin punya perjanjian, tetap sepakati, jalankan. Enggak hanya karena wah itu kan musyrik kita lepaskan, tidak. Ternyata luar biasa perjanjian ini, ya. Kalau kita ngutang misalkan kepada orang non muslim misalkan, kemudian kita mengatakan gak usah dibayar lah karena enggak bukan muslim, tidak dibenarkan ternyata dalam ajaran Islam, ya. Jadi setelah kita ada akad, ya, kita berutang ya wajib bayar, ada perjanjian wajib tepati, gitu kan. Kemudian seperti di dalam ayat 4, illal ladzina ahadtum minal musyrikina tsumma lam yanqushu syai'an wa lam yuzahiru 'alaikum ahadan fa atimmu ilaihim ahdahum illa muddatihim innallaha yuhibbul muttaqin. Kecuali orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun dari isi perjanjianmu, dan tidak pula mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Bahkan menarik nih kaitan takwa dengan pemenuhan janji ini, gitu kan. Kemudian yang berikutnya adalah masih yang kedua, ya, ayat yang kedua, yaitu surat
atau ayat 7, kaifa yakunu lil musyrikina adun indallahi wa inda rasulihi ilal ladzina adu indal masjidil haram famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Maaf, ini salah. Bagaimana orang-orang musyrikin itu memiliki perjanjian di sisi Allah dan di sisi Rasulnya, kecuali orang-orang yang mereka kalian telah melakukan perjanjian di Masjidil Haram, maka apabila mereka bisa istiqomah ya terhadap kamu terus menerus, maka kamu pun harus lebih bisa istiqomah kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Tadi kaitan antara takwa dengan memenuhi janji, 2 takwa dengan istiqomah, gitu kan? Ya, kemudian yang ketiga, tema pokoknya 1 tadi memutuskan hubungan kaum musyrikin, ya, berlepas diri. Yang kedua, tetap melaksanakan pemenuhan janji. Kemudian 3, menyeru kaum musyrikin kepada Islam, ya, sekalipun bahwa mereka itu kita lindungi keamanannya, tapi tidak dibiarkan mereka tersesat dalam kesyirikan. Ada kewajiban dakwah, menyampaikan, ya, tidak dengan paksaan, tetapi tetap kita mengajak mereka, ya. Ayat 6 misalkan, wa in ahadun minal musyrikin istajaroka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manahu dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Jika seorang di antara orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungi ia. Orang musyrik minta perlindungan, lindungi ia. Supaya apa? Kita lindungi. Yasma'a kalam Allah, mendengar kalam Allah. Apakah tiba-tiba mendengar kalam Allah? Tidak, kalau kita tidak sampaikan, kan? Nah, disinilah ada pentingnya tetap tabligh, penyampaian, dakwah, mengajak itu tetap merupakan satu keharusan, gitu kan? Sehingga hatta yasma'a kalam Allah, mereka mendengarkan firman Allah dan kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka orang-orang yang tidak mengetahui, ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempatnya, memerangi orang yang keras kepala dan mencegah dari jalan Allah dari kaum musyrikin. Ayat 12. Fa wa innakathu aymanakum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yahtadun. Jika mereka merusak sumpah atau janjinya yang sudah mereka berjanji dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar supaya mereka berhenti. Nah, perhatikan, ada perintah memerangi mereka itu dasarnya jelas, ya. Mereka merusak sumpah, merusak janji yang telah mereka buat sendiri, gitu kan? Itu pun yang diperangi Pak, pemimpin-pemimpin mereka. Supaya apa? Sampai mereka berhenti. Berhenti apa? Berhenti merusaknya. Jadi tidak semena-mena sebenarnya ajaran Islam ini, ya. Sangat aneh kalau orang mengusik-musik ajaran Islam itu dengan mengatakan ya tadi, ya, label-label yang tidak sepantasnya untuk dilabelkan ke dalam ajaran Islam tersebut. Kemudian di dalam ayat yang lain, misalkan ayat 13-nya, ini berentet 12, 13, 14. Ala tuqatilu qauman nakatsu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'u awwala marra atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshahu in kuntum mu'minin. Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah janjinya, padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul, dan merekalah yang pertama mulai memerangi kamu,
Mengapa kamu takut kepada mereka? Padahal kalaulah mau takut Allah ya yang berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi iman itu ini dibuktikan dengan perasaan takutnya lebih besar kepada Allah ketimbang orang yang memusuhi Allah. Ya, makanya reaksi orang-orang yang memusuhi ajaran Allah, nah itu kan sungguh luar biasa dalam masa yang sangat sulit seperti sekarang ini. Kalau diusik-usik kan itu luar biasa sekali kan. Nah, kemudian ayat 14-nya, qatiluhum yu'adzibuhumullah biaidikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi suduru qaumin mu'minin. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menghancurkan mereka dengan perantaraan tangan-tanganmu, dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, memberikan keamanan bagi orang yang meminta dari kalangan kaum musyrikin. Tadi sudah disebutkan ya, ayat 6 tadi, jawab apabila minta perlindungan, lindungi. Kemudian yang ketujuh, tidak memerangi orang yang tunduk kepada kaum muslimin walaupun mereka enggan beriman. Ya, walaupun mereka enggan beriman. Ayat 29 Allah berfirman, qatilul ladina la yu'minuna billah wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haq minal ladina utul kitab hatta yu'tul jizyah an yadin wa hum saghirun. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu agama Allah, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Fa in tawallau, tetapi jika mereka berpaling, faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Maka cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang mulia yang memiliki arsy yang agung. Pertanyaannya, mengapa mereka mesti membayar jizyah? Adil enggak? Adil enggak, Pak? Jizyah itu apa? Iya, model pajak. Dan besarnya gimana? Lebih kecil dari zakat bahkan. Ya. Apa keadilannya? Adil enggak? Keadilannya di mana? Keamanan. Ketika orang muslim diserang, mereka punya kewajiban untuk ikut berperang enggak? Tidak. Ya. Tapi ketika aman, Allah kaum muslimin dilindungi enggak? Nah, ya ketika aman mereka mendapat perlindungan, ya. Tetapi ketika perang mereka tidak punya kewajiban berperang, maka wajar saja jizyah itu, gitu kan? Nah, kemudian itu poin yang pertama, ada 7 uraian. Jadi yang pertama tadi ini garis besar tema pokok dari surat At-Taubah tadi, yaitu tentang hubungan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Jadi ada pola interaksi dengan 7 pola tersebut. Yang kedua, pentingnya berjihad di jalan Allah, mengajak orang-orang untuk berjihad dan tidak merasa keberatan untuk memenuhi panggilan jihad. Ayat 38 Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum firu fi sabilillahi tsaqaltum ilal ardi araditum bil hayati dunya minal akhirah fama mataul hayati dunya fil akhirah illa qalilun. Hai orang-orang yang beriman, apa sebabnya bila dikatakan kepadamu berangkatlah kamu untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan di surga jauh lebih baik daripada kehidupan di dunia ini. Kehidupan dunia ini adalah sangat sedikit, ya, tentu saja dibanding dengan kehidupan di akhirat. Illa tafiru yu'adzibkum adzaban aliman
wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurru syai'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberikan kemudaratan kepadanya sedikit pun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang ketiga, tentang dosa perbuatan nifak dan orang munafik. Kemudian yang keempat, penjelasan jenis-jenis yang berhak mendapatkan zakat, dan salah satunya adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Kita sudah mafhum ya, barusan melaksanakan sebulan yang lalu, yakni zakatul fitri. Zakatul fitri kita budayakan, zakatul fitri, bukan zakat fitrah, karena idulnya idul, bukan idul fitrah ya. Zakatnya zakat fitri ya. Kalau fitrah asal kejadian, kalau fitri futur, makan pagi. Idul Fitri hari raya makan pagi, karena pada saat Idul Fitri haram kita berpuasa, kita rayakan dengan makan pagi. Zakatnya ditandai dengan zakat fitri ya. Tapi karena sudah viral dan kita mengulang-ulang, zakat fitrah, nggak ada kitabnya. Ya, di kitab kita zakatul fitri, di Indonesia kan zakat fitrah. Nanti kita biasakan zakat fitri ya. Nah, ada 8 asnaf yang sudah mafhum semuanya ya. Di antaranya orang yang berjihad di jalan Allah, ayat 60. Kemudian yang kelima adalah janji setia kepada Allah untuk merealisasikan maksud dan kekhilafahan dan meninggikan agama Allah di muka bumi ini. Ayat 111 Allah mengatakan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fil taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabshiru bi bai'ikumullahu bi bai'ikum alladzi bay'atum bihi wa dzalika huwal fawzul azim. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin itu diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh, itu telah menjadi janji yang benar dan Allah di dalam Taurat, dalam Injil, dalam Al-Quran, dan siapapun yang lebih menepati janjinya daripada Allah, maka bergembiralah dengan janji jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Ya, ini yang menarik. Biasanya ketika ayat anfus, amwal, biasanya amwal, anfus, amwal, anfus. Di sini anfus dulu, baru amwal. Kenapa? Karena sesungguhnya yang harus dibeli, yang harus di ini adalah jiwanya dulu. Orang kalau jiwanya sudah terbeli, hartanya dikasihkan, kan begitu ya. Nah, makanya dan sebaliknya, makanya ada dalam ayat yang sering ini tentang persatuan ini. Apa yang bisa mempersatukan kita, Pak? Harta? Ternyata tidak. Ya. Dalam Al-Quran mengatakan, lau anfaqta ma fil ardi jami'an, gitu kan? Kalau kamu menginfakkan seluruh hartamu, seluruhnya, ya, itu ma'alaf sabaina qulubikum, itu tidaklah membuat hati mereka lunak kemudian bersatu, tidak. Ya, tapi yang membuat Allah menyatukan kita, yaitu Allah memberikan kepada hati kita kelunakan. Jadi betapa pentingnya jiwa ini. Nah, ayat ini makanya diawali membeli itu apa? Jiwanya dulu, ya. Baru nanti harta, ya. Nah, kita dakwah jangan yang pertama-tama apa? Iya, langsung diminta zakat, kabur. Ya, zakat apalagi jizyah lagi, ya. Nah, justru kita memberikan ya zakat atau sebagainya. Makanya orang yang mu'alaf itu dapat dari zakat juga, ya. Nah, ini penting dari sisi dakwah itu, betapa Islam itu ya bagaimana perhatikan lebih besar, ya. Bukan ya pemungutan terus yang membuat menderita orang atau membuat mereka susah kepayahan, tidak.
Jadi Islam mengajarkan justru membeli jiwanya terlebih dahulu. Nah, apa faidah-faidah yang terdapat di dalam surat At-Taubah? Satu, secara urutan bahwa terdapat dalam Al-Quran ini berada setelah surat Al-Anfal. Ya. Jadi Al-Anfal baru At-Taubah. Ya. Sedangkan turunnya At-Taubah setelah perang Tabuk. Hal ini agar seorang pembaca dapat mengetahui perbedaan dari kedua perang tersebut dan sebab-sebab kemenangan di dalam perang tersebut. Kemudian yang kedua, surat ini sangat dipenuhi dengan ancaman dan peringatan keras bagi orang kafir dan munafik. Namun surat ini membuka pintu taubat bagi mereka. Ya. Yang ketiga, lafaz taubah dan kata-kata yang terambil dari katanya, taba yatubu taubatan, ya. Matab, ada juga inabah, ya, tawab. Itu lebih banyak dalam surat At-Taubah ini, sehingga dalam surat ini ada 17 kali kata taubah dan turunannya, ya. Semua ini menjadi bukti dan luasnya kasih sayang Allah tadi, ya. Kasih sayang Allah. Jadi kalaupun Allah tadi menyiksa, mengazab sebagainya, bukti Allah lebih besar kasih sayangnya. Nah, bagi siapa saja pintu taubat ini Allah beberkan di dalam ayat surat Taubah ini beberapa ayat. Yang pertama adalah pintu taubat bagi orang musyrik dan orang yang memerangi Islam. Orang musyrik, orang yang Islam mau bertobat, Allah terima. Ya. Fa idzan salakhal ashhuru al-hurum faqtulul musyrikin hatta wajadtum wa khudhum wahsuruhum wa qudulahum kullamarsadin fa in tabu. Tadi ayat 5 sudah dibahas, ya. Jadi mereka bunuh, perangi, tangkap, intai. Tapi apa? Fa in tabu, jika mereka bertaubat, wa qamu salat, dibuktikan dengan mau salat, mau zakat, kan? Maka antarkan mereka ke jalan yang aman. Antarkan mereka. Artinya dengan santun, dengan luar biasa kasih sayangnya Allah mengajarkan kepada kaum muslimin untuk mengantarkan orang-orang yang bertobat. Jadi jangan sampai ada yang mau tobat, wah itu tobatnya bohong aja, gitu kan? Kita kan suka seuzon ini kadang-kadang kan, ada orang yang mau tobat, kemudian kita, wah ini mungkin ada maunya, jangan, ya. Kalau memang orang tobat, antarkan, ya, ke jalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang pertama. Jadi orang musyrik, orang yang memerangi Islam mau tobat, diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua adalah pintu taubat yang terjerumus kepada kemaksiatan, ya. Qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun muqtaratumu wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fisabili fattarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasikin. Jadi ayat 24 Allah mengatakan, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya serta jihad di jalan Allah, maka kata Allah, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Apa itu fasik? Khurujun an ta'atillah, keluar dari ketaatan kepada Allah. Jadi cinta mana kita, harta, anak, istri dengan kepada Allah. Nah, itu yang menunjukkan fasik atau tidak fasiknya kita. Salah satunya, gitu kan? Ketika hal-hal yang tersebut lebih mencintai, lebih kita cintai ketimbang Allah dan Rasulnya, hati-hati. Itu adalah salah satu bentuk kefasikan dan itu adalah bentuk kemaksiatan kedudukan kepada Allah. Di dalam ayat 27 Allah katakan,
Tsumma yatubullahu min ba'di dzalika 'ala ma yasha'u wallahu ghafurur rahim. Sesudah itu Allah menerima taubat dari orang-orang yang dikehendakinya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya apa? Walaupun pernah ya kita melakukan misalkan seperti yang disebutkan dalam ayat 24 tadi, kita lebih mencintai istri, anak, saudara, bapak, harta kita ketimbang Allah dan Rasulnya, kemudian kita menyadari bahwa itu adalah merupakan kekeliruan, kemudian kita taubat kepada Allah, Allah juga terima taubatnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, pintu taubat bagi orang yang bertawakal kepada Allah. Tsumma yatubullahu min ba'di dzalika 'ala ma yasha wallahu ghafurur rahim. Kemudian Allah menerima taubat setelah itu kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya. Kemudian yang keempat, pintu taubat bagi orang munafik dan orang-orang yang murtad. Munafik, murtad itu kan dosa besar ya. Tapi kalau dia mau taubat, Allah terima taubatnya. Yahlifuna billahi bi'aqalu walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hamu bima lam yanalu wa ma naqamu illa a'naqahum illa an a'gnahumullahu wa rasuluhu min fadlihi fa in yatubu yaku khairal lahum wa yatawallaw yu'adzibhumullahu 'adzaban aliman fid dunya wal akhirah wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Maka mereka orang-orang munafik itu bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakitimu, padahal menyakitimu gitu kan. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah mengingini apa yang mereka tidak dapat mencapainya, dan mereka tidak mencela Allah dan Rasulnya kecuali karena Allah dan Rasulnya telah melimpahkan karena kepada mereka. Maka jika mereka bertobat, itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan mereka sekali-kali tidaklah mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di muka bumi ini. Kemudian yang kelima, pintu taubat bagi orang yang berada dalam keraguan ya. Ayat 120, wa akharuna i'tarafu bidzunubihim khalatu amalan salihan wa akhara say'an asallahu yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur baurkan pekerjaan baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian yang keenam, taubat dan ampunan bagi para nabi dan para sahabat ya. Dalam ayat 17 Allah berfirman, maka lil musyrikina ayyamuru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufri. Maaf, ini bukan ayatnya ya. Ini tidak pas ayatnya. Kemudian yang ke 8 ketujuh, taubat bagi orang yang tidak ikut serta dalam peperangan. Ini cukup panjang lebar, sudah dibahas mungkin ya di dalam hadis Riyadus Shalihin ya. Ayat 118, wa ala salasatil ladina khulifu hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum wa zannu alla malja'a minallahi illa ilaihi summa taba alaihim liyatubu innallaha huwa tawwabur rahim. Dan terhadap 3 orang, salah satunya adalah Ka'ab bin Malik ya, yang dia itu adalah muda, tidak punya uzur, sehat, jag-jag wa ringkas ya, sehat wa afiat ya. Nah, dia kata Allah terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka hingga mereka apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, jiwa mereka pun telah sempit dan terasa pula oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari ya, yang untuk lari dari azab Allah melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat
agar mereka tetap dalam tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Ini kan Ka'ab ini adalah ketika diajak berperang, dia mengelak, ya. Tapi tidak ada uzur. Apa uzur? Jadi alasan yang syar'i, alasan yang memang secara syariat itu dibenarkan, ya. Jadi sesuatu di alasan yang dibenarkan itu ya kalau kapan orang boleh diberikan dibolehkan tidak sholat, artinya ma'fu anhu, dimaafkan untuk tidak sholat, kapan? Gila, anak kecil, atau tak sadarkan diri, ya itu ma'fu anhu, istilahnya rufi al-qalam, diangkat pena, artinya tidak jadi taklif, tidak punya beban hukum, gitu kan. Nah, ini sehat, masih muda, gitu kan. Kemudian tidak ada alasan, ya. Tapi nggak mau. Jadi apa yang membuat nggak mau? Ya nggak mau saja. Kemudian akhirnya apa? Ada setiap orang yang mengajak, nah dia bisa bersilat lidah, ya, dengan 1000 alasan, atuda. Atudanya banyak, gitu kan, ya. Nah, tetapi ketika berhadapan kepada Rasul, nah ini yang nanti menarik berkaitan dengan tobatnya, penerimaan tobatnya salah satunya. Itu apa? Sekalipun dia bisa membuat kilah terhadap sahabat-sahabat yang lain, tapi di hadapan Rasul lidahnya keluh, ya. Dia tidak bisa berbohong. Akhirnya apa? Dia jujur, sebetulnya Rasul, saya itu gak punya alasan untuk apa saya tidak berperang. Ya, sampai Rasul pun akhirnya berpaling, dan apa yang terjadi itu dikucilkan tadi sampai terasa bumi itu sesak. Kenapa? Karena tidak ditanya, mau belanja pun tidak diladeni, kasarnya kan begitu kan. Jadi mau ke pasar, interaksi kemana, ke tangga, tidak ditanya selama 40 hari, bahkan itu ditambah jadi 50 hari, gitu kan. Ya, bayangkan. Itu betul lockdown, di lockdown dengan betul, bukan hanya social distancing, bukan hanya physical distancing, ya, tapi sampai komunikasinya pun itu kan, itu diputuskan, betul-betul lockdown itu benar, 50 hari sesak kita. Bayangkan 50 hari, kita udah berapa hari ya, tapi kan masih bisa berkomunikasi, ya, kita masih bisa via Zoom, via masih bisa berkomunikasi, ya. Ini di lockdown betul-betul, ya. Akhirnya apa? Nanti turun ayat ini yang menerima tobat ini. Karena apa? Salah satunya adalah dia mengaku akan kesalahan, dia tidak berperang itu karena tidak ada alasan apa-apa. Nah, sampai ada turun ayat ini. Jadi betapa dahsyatnya taubat ini, ya. Dan betapa kasih sayangnya Allah sampai Allah menerima taubat kepada semua orang, ya, yang tadi disebutkan sampai 7 tadi. Kemudian yang berikutnya adalah surat Taubah ini diakhiri dengan turunnya kepada Rasulullah secara keseluruhan pada Haji Wada. Sungguh pintu taubat tidak akan pernah jauh dari seorang hamba yang berjalan di jalan Allah. Pintu tersebut selalu bersamanya, dan ia akan membutuhkan di awal, di tengah, di akhir, ya. Surat yang pertama-tama turun apa? Al-Alaq, terus Al-Qalam, Al-Mudathir, Al-Muzammil. Nah, itu awal-awal turun, ya. Di salat Al-Muzammil, Al-Mudathir ada ayat fastaghfiru, minta ampunlah kalian kepada Allah. Kemudian turun ayat itu banyak tentang perintah istighfar, perintah untuk bertobat, ya, salah satunya dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah. Akhir ayat turun adalah surat Al-Maidah. Setelah Maidah ada lagi Al-Baqarah, ya. Al-Baqarah. Sebelum Al-Baqarah paling akhir. Al-Baqarah itu ayat tentang apa? Dain, ya. Kemudian tentang utang, ya, yang paling panjang itu. Nah, setelah itu sebelumnya Al-Maidah. Sebelum Al-Maidah ada An-Nasr. 80 hari sebelum setelah surat An-Nasr turun, Rasulullah wafat, ya. Nah, artinya ini masih generasi akhir, kan? Akhir surat An-Nasr ada perintah apa? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika
wastaghfir. Jadi 23 tahun Al-Quran turun, tak bosan-bosannya memerintahkan taubat, 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 taubat. Awal, tengah, akhir. Jadi taubat itu apa? Menjadikan satu keniscayaan dalam kehidupan muslim itu. Ya, dibutuhkan betul orang-orang yang punya sigap untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik di awal, di tengah, di akhir. Artinya kita pun harus bersedia untuk menerima taubat orang walaupun pada sudah akhir. Oh, kamu sudah akhir-akhir mau taubat. Selama dia masih hidup, kita dorong, kita antarkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, gitu kan? Kemudian yang ketujuh tentang firman Allah. Ayat 83. Fa in raja'akallahu ila ta'ifatin minhum fasta'danu kalil khuruj faqul an lan takhruja mi abadan wa lan tuqatilu ma ya'duan innakum raditum bil qu'ud awwala marra faqudu ma'al khalifin. Jika Allah mengembalikanmu kepada sesuatu golongan dari mereka, kemudian mereka minta izin kepadamu untuk keluar pergi berperang, maka katakanlah, kamu tidak boleh berkeluar bersamaku selama-lamanya. Tidak boleh merangi musuh bersamaku, sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang kali yang pertama. Karena itu, duduklah bersama orang-orang yang ikut berperang, yang tidak ikut berperang. Nah, di dalam mengapa surat di dalam ayat ini perintah atau sungkunan? Sungkunan terhadap orang-orang yang tidak mau berperang di jalan Allah. Udah kamu calik duduk saja gitu kan. Nah, tapi bagi orang yang bertobat, Allah tetap menerima taubatnya. Terakhir, surat ini tidak pakai basmalah. Kenapa? Bara'atun minallah. Kenapa tidak pakai basmalah? Nah, banyak yang alasan kenapa tidak pakai basmalah, ya. Nah, tapi dalam hadis Nabi, memang Nabi itu tidak sempat menjelaskan kepada sahabat, ya. Ketika sahabat, dalam ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya, pernah bertanya kepada Utsman tentang permasalahan ini. Kata Utsman itu, ya, sesungguhnya Rasul itu kalau ditanya pasti menjelaskan sesuatu, dan kalaulah Rasul memanggil beberapa orang petugas penulis wahyu, pasti akan menjelaskan tempat ini di sini, tempat ini di sini. Nah, belum sempat bertanya Utsman ini tentang ini, apakah surat ini sama dengan surat Al-Anfal atau beda? Nyatanya kan ini ada yang sangat mirip dengan surat Al-Anfal secara mushaf beriringan kan, Al-Anfal At-Taubah, sehingga tidak pakai basmalah, ya. Ada yang mengatakan karena berkaitan dengan perang dan sebagainya. Tapi hadis Nabi diriwayatkan Ibnu Abbas tentang Utsman bin Affan ini karena ada kemiripan yang kuat antara surat Al-Anfal dan At-Taubah, gitu kan. Nah, inilah Bapak dan Ibu sekalian berkaitan dengan tadabbur surat At-Taubah ini. Jadi tujuan dari tadabbur ini kita melihat gambaran besar, ya. Jadi sebulan yang akan datang siap-siap surat Yunus. Nah, Bapak khatamkan dulu, bagusnya kan begitu, ya. Dalam 1 bulan khatam bisa kan satu surat itu kan. Nah, sehingga ketika nanti kita mengenal Yunus, oh gambarannya itu ini. Ingat Al-Fatihah, ingat tergambar Al-Baqarah, Ali Imran, gambaran-gambaran besarnya, sehingga ketika kita, wah ini kayaknya cocok dengan ayat ini, ketika kita menghadapi kejadian situasi yang mirip-mirip, karena Al-Quran adalah ajarannya salih likuliz zaman wa makan, senantiasa akan cocok untuk kita cermati, kita jadikan petunjuk bagi setiap tempat dan waktu, maka menjadi keniscayaan untuk kita mencoba merenungkannya, ya. Agar apa? Agar kita berkaca sehingga kita hidup mendapat sinaran Al-Quran di dalam hidup dan kehidupan kita. Barakalakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah kita dengarkan
dengan seksama apa yang disampaikan oleh Ustadz Yayat Supriyatna SAG, yaitu tentang tafsir surat At-Taubah, surat yang termasuk Madaniyah sebanyak 129 ayat. Apabila dari jemaah subuh ada yang ingin ditanyakan, dikarenakan pertanyaan itu adalah salah satu pintu ilmu. Pintu ilmu itu 3, 1 mendengar, 2 bertanya, 3 membaca. Dan bertanya kepada orang berilmu adalah salah satu dari pintu ilmu. Insya Allah Pak Bagus yang pertama, penanya pertama, kedua Bapak Hardi ya yang akan bertanya. Kepada Pak Bagus, waktu dipersilakan. Bagaimana kita mengetahui bahwa seseorang itu taubatnya diterima? Kalau tadi disebutkan bahwa sahabat yang tidak ikut berperang kemudian menyadari kemudian bertobat dan disertai dengan turunnya ayat. Sedangkan kita di zaman ini tidak ada Rasul, kemudian seseorang bertobat, bagaimana meyakinkan bahwa seseorang itu diterima? Iya. Makasih Pak. Yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak itu Pak turunannya kepada Nabi Muhammad SAW. Iya. Salah satunya karena orang kaum muslimin memerangi kaum muslimin Pak ya. Iya. Yang saya tanyakan ini kan orang Nabi dahulu itu maka banyak berbuat dosa. Nah itu kira-kira sama nggak untuk tobatnya itu ada ayatnya surat tobat itu kan? Iya. Terima kasih. Ya. Jadi bagaimana indikator tobat seseorang diterima ini penting ya. Jadi pentingnya untuk siapa? Ya untuk diri kita sendiri. Kemudian bagaimana untuk orang lain? Nah, untuk orang lain punya standar ya, punya standar. Tetapi kita tetap saja ini bahwa diterima dan tidak diterimanya taubat itu adalah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya Allah yang mengetahui tentang siapa seseorang itu diterima taubat atau tidaknya. Tapi bagaimana gejala seseorang itu taubatnya itu ada perubahan atau taubatnya adalah taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, sehingga itu memungkinkan diterimanya taubatnya diterima sebagaimana yang Allah janjikan. Jadi yang perlu kita cermati adalah bukan sekedar siapa diterima atau tidak diterima Allah, karena itu hak Allah yang mengetahuinya. Tapi bagaimana indikator bahwa seseorang itu diterima taubatnya di sisi Allah, sehingga kemungkinan besarnya diterima oleh Allah. Yaitu apa? Tadi adanya perubahan yang dasar. Illa mantabu, di mana? Yaitu adanya wa aqamus shalah wa atuz zakat. Itu kan ada perubahan. Tidak salat menjadi salat, tidak zakat menjadi zakat. Artinya apa? Tidak menjalankan perintah Allah kemudian berubah menjadi menjalankan perintah Allah. Karena itu maka indikator yang dibuat para ulama misalkan dengan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah diantaranya adalah yang pertama indikatornya taubah itu adalah dikategorikan taubat yang sungguh-sungguh, taubatan nasuha, sehingga taubat itu akan diterima di sisi Allah. Yang pertama adanya nadam, adanya penyesalan ya, adanya penyesalan. Yang kedua adanya kesadaran dan penyesalan. Kesadaran lebih dahulu. Kesadaran itu apa? Kesadaran bahwa yang dilakukannya salah. Sebab kalau tidak sadar bahwa itu salah, pasti akan terulang lagi. Ini pentingnya kan kalau taubat dipaksa sementara dia tidak tahu akan kesalahannya, pasti dia akan melakukan lagi. Kenapa? Karena memang nggak mengatakan bahwa itu bukan salah, gitu kan? Nah, maka kesadaran bahwa itu salah atau tidak itu menjadi penting. Ya. Yang kedua ada unsur nadam, penyesalan. Ya. Orang menyesal. Kemudian yang ketiga, bukti dari penyesalannya itu apa? Tidak mengulangi. Ya. Tidak mengulangi perbuatan yang sama. Ya. Jadi, saya tobat, tapi melakukan lagi. Nah, itu berarti mungkin saja taubat, tapi taubatnya belum
sungguh-sungguh, belum taubatan nasuha atau masih belajar taubat. Jadi memang taubat yang sejatinya taubat itu setelah satu kali dia menyatakan sikap taubatnya, itu tidak akan mengulangi lagi. Ya, itu taubat yang sungguh. Kalau ini, berarti apa? Dia taubatnya ya batal lagi lah, kalau kayak butuh batal lagi gitu kan. Ya, artinya Pak dia masih berlatih taubat, gitu kan. Nah, dipastikan orang yang taubatnya sudah menghindar tidak mengulangi lagi, nah itu adalah diterima di sisi Allah, kan begitu. Kemudian bagi yang ada kaitan dengan azab kezaliman yang dilakukan pada manusia, itu merupakan satu hal yang wajib untuk memohon maaf atau mengembalikan barang orang lain yang kita ambil, ya. Nah itu taubat. Tapi apa? Barang orang yang kita curi masih di kita, sudah taubat tapi barangnya enggan untuk mengembalikan, itu belum taubat, pasti tidak diterima, kan gitu. Pasti tidak diterima karena tidak sungguh-sungguh taubatnya. Yang terakhir dasarnya adalah ikhlas, ya. Kemudian yang berikutnya adalah diganti dengan amalan baik. Orang tobat, ada orang yang tobat dari mabukan. Wah, saya alhamdulillah tidak mabuk, tapi tidak sholat. Jadi tidak dilanjutkan dengan amal saleh. Ya nanti akan keropos lagi. Makanya nanti ada kupasan tematik tentang tobat yang panjang lebar. Di antaranya itu taubat yang diterima di sisi Allah, yaitu taubatan nasuha. Jadi 1, adanya kesadaran, 2, penyesalan, 3, tidak mengulangi lagi, 4, kalau ada kaitan dengan hak orang lain, selesaikan dengan manusia. Yang kelima, dasarnya ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain, ya. Nah, kemudian ini kaitan dengan pada zaman Nabi sehingga turun ini. Bagaimana pada nabi-nabi sebelumnya, begitu ya? Ya, kan juga ada orang ya sama. Ya, sama. Jadi gini, kaitan dengan takwa kaitan tadi dengan ada unsur taubat tadi, takwa, istiqomah, kemudian pemenuhan janji, gitu kan. Nah, perintah takwa itu bukan hanya pada Nabi Muhammad. Pada zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad juga kepada para nabi disampaikan, kemudian disampaikan kepada umatnya. Nah, unsur takwa itu adalah meminta mohon kepada Allah. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum, kan bersegera minta ampunan kepada Allah. Di akhir ujung ayat itu ulaikumul muttaqun, itu orang yang bertakwa, kan. Dalam surat Al-Imran itu siapa orang bertakwa? Orang yang segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya sama saja pada zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Allah Maha Pengampun, artinya perintah taubat, perintah mohon ampun itu juga diberlakukan kepada nabi-nabi sebelumnya. Karena itu bagaimana diterima? Ya pasti Allah terima dengan apa? Dengan janji Allah yang banyak lafaznya atau redaksinya umum kepada siapapun, artinya kepada seluruh manusia. Bahkan nanti di dalam hadis qudsi itu kan disebutkan, hai Yuhanna, saya seluruh manusia. Jadi seluruh manusia, kamu itu adalah sesat kecuali aku berikan petunjuk, kan gitu. Panjang tuh kayak hadis qudsi itu. Kamu itu adalah lapar kecuali aku yang beri makan. Kamu ini berdosa, salah kecuali aku berikan ampunan dan sebagainya. Itu di dalam hadis qudsi yang panjang, banyak untuk menunjukkan keseluruhan manusia, ya. Tapi bagaimana ada seseorang yang misalkan belum menjalankan perintah Allah karena tidak tahu, gitu kan? Nah, ini bagaimana? Yaitu Allah yang maha tahu. Contohnya misalkan ada orang yang ketika ini aja sholat, ketika ada perintah sholat ke Makkah, Masjidil Haram, ya. Para sahabat kan bertanya, ya Rasul, gimana orang-orang yang dulu sholat ke Masjid Baitul Maqdis kemudian dia meninggal? Apakah diterima oleh Allah? Ya diterima tetap oleh Allah. Karena apa? Ya bukan menolak, kan. Kalau mereka kan ngikutin, mereka itu sholat itu kan, sholat itu ngikutin Nabi. Jadi dasarnya adalah karena mereka tidak tahu. Jadi kalau di luar pengetahuan, di luar kemampuan,
itu adalah yang disebut dengan rufi'al qalam, itu tidak dikenakan beban taklif ya. Yang terkadang kita justru sering, aduh kenapanya dulu orang ini, kita menyesalkan orang lain yang salah, sementara kita tidak bisa diri kita, yang lain ya sudahlah, yang lalu biarkan berlalu, orang lain sudah urusan Allah. Yang kita lakukan adalah kita ke depan, kalau orang tua kita, kalau nasabnya kita memohonkan ampun kepada Allah. Begitu Pak. Barakallahu. Ada lagi? Bisa ada pertanyaan? Kenapa? Atau sih? Mangga, terserah. Bagi jemaah masih ada satu pertanyaan terakhir, kami kasih sesi terakhir. Ada yang mau bertanya? Ada? Jan? Ada? Ya. Saya boleh izin bacain kesimpulan? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau boleh saya sampaikan tentang resume dari apa yang Ustaz sampaikan, surah At-Taubah, surah yang termasuk Madaniyah, terbanyak 129 ayat, dan nama lainnya adalah, diantara ini tidak tercatat semua, Al-Baro'ah, Al-Mukashkishah, Al-Mubassirah, Al-Mudamdimah. Dan pembahasan utama surat ini adalah tentang pemutusan hubungan antara kaum muslim dan kaum musyrikin, terutama dengan keyakinan mereka, perjanjian kaum musyrikin dengan muslimin, menyeru kaum musyrikin kepada Islam, memberikan keamanan bagi orang kafir, tidak memerangi dari mereka yang tidak memerangi kaum muslimin, janji Allah bagi yang menjalankan syariat, dan pentingnya berjihad di jalan Allah. Taubat ini diberikan kepada 7 golongan. Yang pertama musyrikin yang bertaubat, yang kedua pintu taubat yang terjerumus pada kemaksiatan, yang ketiga bagi yang bertawakal, yang keempat bagi munafik dan orang-orang yang murtad, yang kelima bagi orang yang dalam keraguan, dan keenam bagi para nabi dan para sahabat, dan terakhir bagi yang tidak ikut peperangan. Nanti insya Allah bahwa setiap resume kajian subuh ahad akan dikirim di beberapa grup WA yang sudah kita bentuk, dan mulai pekan depan kajian subuh tolong kita jadwalkan satu dari anak-anak untuk membuat resumenya dari setiap kajian yang didengar, karena tadi seperti disampaikan bahwa ikatlah ilmu dengan mencatatnya, bisa dengan gadget kalian, bisa dengan buku catatan, dan nanti setiap resume itu akan dikirim di grup-grup WA ya, dan itu menjadi jariah bagi kita. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Ustaz, syukron jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz yang telah memberikan ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bara'atun minallahi wa rasulihi إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ